Izin bertanya Ustadz, teman minjam sejumlah uang kepada saya, lalu saya iakan. Saat beliau mau ambil uangnya di rumah, saya bilang, bawa kue yang di rumahmu sekalian ya. Tujuan saya hanya minta saja. Dan memang kadang saya sering bercanda seperti itu dengan beliau. Kalau beliau mau ke rumah untuk urusan apapun. Setelah kuenya ada di rumah, saya baru berpikir, apakah kue itu sudah masuk transaksi riba? Saya ingin pulangkan, tapi setengahnya sudah dimakan keluarga lain. Apakah ada jalan keluar untuk transaksi riba tersebut dari fulanah di Gorontalo? Jemaah sekalian, memang ada kaidah yang disepakati para ulama. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kita berikan kepada orang lain, lalu kita dapat manfaat darinya, maka itu adalah riba. Jemaah sekalian, pegang erat kaidah ini, penting sekali. Kalau kita ngasih pinjaman uang kepada orang, lalu kita dapat manfaat dari itu, maka itu termasuk riba. Jadi walaupun manfaat itu bukan tambahan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk yang lain. Misalkan kita ngasih pinjaman 1 juta, lalu orang yang kita pinjamkan uang tersebut meminjamkan mobilnya kepada kita. Yang sebelum-sebelumnya tidak pernah dia pinjamkan mobil kepada kita. Maka ini berarti kita dapat manfaat dari peminjaman yang kita berikan kepadanya. Maka itu sudah termasuk riba. Tapi jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, ini kalau kita mendapatkan manfaat disebabkan kita meminjamkan kepada dia. Namun kalau sebabnya kita dan dia sudah terbiasa saling memberi manfaat walaupun tidak saling meminjamkan, maka tidak mengapa. Ya, seperti contoh dalam kasus ini. Ya, disebutkan dalam pertanyaan ini sudah biasa. Kalau kawan yang minjam itu mau ke rumah, disuruh bawa kue. Berarti dia disuruh bawa kue bukan karena dia dipinjamkan uang, tidak. Tapi sudah biasa sebelumnya, walaupun dia nggak pinjam uang. Maka tidak termasuk dalam riba insyaallah ta'ala. Walaupun perlu kita ingatkan juga, meminta-minta itu tercela. Meminta-minta itu tercela. Ya, tidak baik, tidak dibolehkan di dalam syariat. Kecuali betul-betul dalam kondisi darurat. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, yang terlarang untuk mendapatkan manfaat itu, kalau sudah dipersyaratkan sebelumnya, atau disepakati sebelumnya. Ya, saya pinjamkan engkau uang, tapi dengan syarat, kembaliannya harus dilebihkan. Saat mengembalikannya, harus dilebihkan. Dikasih syarat seperti itu. Maka itu adalah riba. Walaupun mereka sepakati. Oke, saya sepakati. Peminjam mengatakan kepada yang meminjamkan, baiklah saya sepakat. Saya tidak merasa dirugikan. Nggak peduli. Walaupun dia nggak merasa dirugikan. Walaupun hanya lebih 1 rupiah saja atau 1%. Maka hukumnya adalah riba. Dan terkadang jemaah sekalian, riba seperti ini lebih parah daripada riba jahiliyah. Itulah yang dipraktekkan di sebagian lembaga-lembaga keuangan konvensional. Bank-bank, leasing-leasing, dan sebagainya. Lebih parah dari riba jahiliyah. Riba jahiliyah dahulu yang dilarang keras oleh Rasulullah SAW, yang kita baca dalam Al-Quran ayat-ayatnya sangat dahsyat melarang riba jahiliyah. Di antara bentuknya yang dinamakan riba jahiliyah itu, mereka kalau meminjamkan uang kepada orang, maka mereka tidak persyaratkan harus dikembalikan lebih daripada yang dipinjamkan, tidak. Tapi nanti kalau sudah jatuh tempo dan peminjam tidak sanggup bayar, barulah mereka tambahkan temponya, tambahkan waktunya, lalu mereka kenakan riba.
Kalau dia bayar di waktu yang disepakati, dia nggak kena riba. Itu yang disebut riba jahiliyah dahulu. Tapi sekarang subhanallah dari awal sudah mereka tetapkan. Bahkan sebagian lembaga keuangan itu dijadikan sebagai sumber pemasukan utama. Iya. Jadi itu yang terlarang, sudah disepakati di awal. Atau diberi persyaratan di awal. Sehingga jemaah sekalian, kalau tidak disepakati di awal, lalu orang yang meminjam itu, tatkala dia membayar, dia lebihkan, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Dan beliau malah bersabda, Inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik ketika membayar hutang. Yaitu, bukan cuma hutangnya dia bayar, dia tambahkan. Dia tambah berbuat baik kepada yang telah meminjamkan uang kepadanya. Iya. Tapi ini dengan syarat ya, bukan disepakati dari awal. Bukan disepakati secara lafaz, bukan pula secara urf. Kalau secara urf sudah berlaku, maka sama itu hukumnya juga riba. Misalkan di satu kampung sudah berlaku, sudah dipahami, sudah dimaklumi bersama, sudah tahu sama tahu. Namanya orang meminjam, mesti dipulangkan lebih dari apa yang dia pinjamkan. Sudah jadi urf mereka, maka sama, tetap tidak boleh. Karena kaidah mengatakan, asyartul urfi kal-lafzi. Syarat yang ditetapkan dengan urf sama dengan syarat yang ditetapkan dengan lafaz. Jadi sama saja. Maka ini yang terlarang, ini yang harus kita jauhi, ini yang termasuk riba. Baik. Jadi insya Allah apa yang ditanyakan di sini tidaklah riba karena dia mendapatkan manfaat, bukan karena dia meminjamkan uang, namun sudah biasa mereka saling memberi, dan bukan pula dia persyaratkan di awal, dan bukan pula sudah menjadi adat kalau dikembalikan uang harus dilebihkan, tidak. Maka tidak mengapa insya Allah, hanya saja kita ingatkan, minta-minta itu tercelah. Wallahu ta'ala a'lam.